insang, paru-paru, trakea, kulit. Ada yang tahu itu apa? Betul sekali, itu adalah nama macam-macam dari alat pernapasan pada hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anandaku kelas 5 seluruhnya. Hari ini kita akan membahas tentang alat pernapasan pada hewan. Hewan ini dapat bernapas menggunakan paru-paru, kemudian menggunakan kulit, menggunakan trakea, ataupun menggunakan insang. Nah, ada apa saja ya untuk hewan-hewan tersebut, bernapasnya dengan apa saja? Kita bahas pada pertemuan kali. Yang pertama, cacing tanah. Cacing tanah itu bernapas menggunakan kulit. Maka kulit pada cacing tanah itu biasanya lembab. Kenapa selalu lembab? Karena pada kulit ini akan terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Yang kedua adalah serangga. Serangga bernapas menggunakan trakea. Trakea ini berupa saluran-saluran halus yang bercabang dan tersebar di seluruh bagian serangga. Cara bernapasnya, udara akan masuk ke dalam lubang yang berada di samping tubuh serangga yang kita sebut sebagai stigma. Kemudian yang ketiga adalah ikan. Ikan bernapas menggunakan insang. Ketika mulutnya terbuka, insangnya tertutup. Nah, ketika mulut terbuka, maka air akan masuk ke dalam mulut ikan, kemudian menuju insang, dan kemudian keluar lagi. Nah, saat itulah terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Yang keempat adalah amfibi. Amfibi ini bernafas menggunakan paru-paru dan juga kulitnya. Maka dari itu, kulit dari amfibi ini selalu lembab ya. Kenapa? Karena di dalam kulitnya ini akan terjadi pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Namun ketika amfibi ini berupa berudu, maka amfibi ini bernafasnya menggunakan paru-paru. Yang kelima adalah reptilia. Reptilia juga bernapas menggunakan paru-paru. Reptilia seperti buaya, kemudian kura-kura itu bisa berenang ya. Nah, biasanya kalau yang berenang itu pakai insang, tapi dia paru-paru. Kenapa seperti itu? Karena buaya dan kura-kura ini dapat menampung air sehingga dia dapat mempunyai cadangan oksigen di dalam tubuhnya. Kura-kura dan juga buaya sejenis reptilia yang bernapas dengan paru-paru. Mereka bisa menyelam. Kenapa? Karena ketika menyelam, mereka menutup lubang hidungnya sehingga air tidak masuk ke dalam paru-paru. Yang keenam adalah burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Ketika burung terbang, alat pernapasannya dibantu dengan pundi-pundi udara. Nah, ketika burungnya terbang, dia tidak bernafas ternyata dari udara luar, tetapi burung ini bernapas melalui pundi-pundi udaranya. Ketika mengepakkan sayap, ketika mengepakkan sayap ini akan membantu pundi-pundi udara yang ada itu mengalir ke paru-parunya burung. Yang ketujuh adalah mamalia. Mamalia pun ini bernapasnya dengan paru-paru, namun ada mamalia juga yang bisa hidup di dalam air seperti paus dan juga lumba-lumba. Nah, kedua hewan tersebut
pun bernapasnya dengan paru-paru. Makanya lumba-lumba dan juga paus ini akan secara berkala itu muncul ke darat untuk menghirup oksigen. Seperti itu. Wah, Anandaku, ternyata kita sudah selesai nih membahas tentang organ pernapasan pada hewan. Wah, ternyata sungguh luar biasanya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia dan sebagai makhluknya ini beribadah dan terus menyebut, berzikir kepadanya. Oke, anak-anakku, tidak lupa untuk salawatnya di rumah ya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Kalau manusia bernapas dengan apa? Paru-paru. Cacing tanah dengan kulitnya, serangga dengan trakea, ikan dengan insangnya, amfibi, paru-paru dan juga kulit, reptilia dengan paru-paru, burung, paru-paru dan juga pundi udara, mamalia dan dengan paru-paru. Sebelum selesai, kita ucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, anak-anakku kelas 5 seluruhnya tetap semangat, jaga kesehatan dan tidak lupa untuk